Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah terkait tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32%. Meski demikian, dari hasil rapat terakhir, menurut Erick Thohir, kementerian mendapatkan tugas dari pemerintah untuk bisa menjaga swasembada energi, serta fokus pada investasi di luar negeri melalui Danantara, termasuk pengadaan pesawat terbang yang masih harus dioptimalkan. Saya belum dapat informasi konkret dari Pak Menko. Dari hasil rapat yang terakhir kan kami dari BUMN ditugaskan untuk bisa menjaga swasembada energi, salah satunya jangan sampai short di market apa segala, termasuk investasi di luar negeri melalui Danantara. Ya itu yang kita sedang fokuskan termasuk. Ya, pemirsa, meski nantinya hasil negosiasi Indonesia tidak mendapatkan tarif terbaik dari Amerika Serikat, ekonom senior meminta pemerintah harus tetap memperluas pasar ekspor di luar negeri paman SAM tersebut. Menurut Kepala Sekolah Ekspor Nasional Handito Juwono, pemerintah harus meningkatkan daya saing industri di kancah perdagangan global, termasuk harus membuka potensi perdagangan ekspor-impor negara-negara di luar Amerika Serikat. Upaya diversifikasi pasar ekspor tersebut akan membuat industri dalam negeri bergerak meningkat dan memiliki daya saing yang kuat meskipun dihadapkan pada tantangan kebijakan tarif resiprokal 32% dari Presiden Donald Trump. Kan adalah net ekspornya. Net ekspornya ini akan berkontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara net ekspor, maka kita harus bicara tentang, saya khawatir kalau surplusnya hilang ini, surplus perdagangan kita ya. Maka kalau ekspornya lagi nggak bisa ditingkatkan dengan baik-baik, maka impornya harus direm gitu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini saya ingin masuk kepada ekspor-ekspor yang bahan bakunya memang terutama dari impor, termasuk yang transshipping itu kan gitu. Saya rasa ini yang kita jangka pendek, ini harus kita urusin gitu. Nah, terkait dengan negosiasi dengan Amerika Serikat, yang beginian dilepas aja gitu. Konsentrasi kepada yang local content tinggi, produk-produk CPO, produk-produk furniture, produk-produk pangan, itu produk-produk yang... Kementerian Perindustrian terus mengedepankan upaya konstruktif dalam menjaga keberlanjutan akses pasar internasional, khususnya untuk merespon kebijakan tarif resiprokal 32% dari Amerika Serikat. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri di tengah proses negosiasi tarif resiprokal 32% yang hingga saat ini masih berjalan. Untuk itu, Faisal mengungkapkan strategi pemerintah saat ini fokus meningkatkan industri dalam negeri hingga mengoptimalkan kerjasama bilateral maupun multilateral, termasuk penguatan struktur industri nasional untuk bertransformasi dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, serta perluasan produk domestik di pasar global. Harus kita genjot adalah ekspor. Pasar ekspor ini selama ini didominasi oleh komoditas. Saya harus sampaikan secara jujur bahwa komoditas misalnya batu bara dan komoditas sawit menjadi komoditas yang mampu menaikkan ekspor kita, termasuk surplus untuk trade. Sementara itu pemirsa, kalangan pelaku usaha berbasis ekspor berharap ada hasil negosiasi yang cukup menguntungkan bagi industri dalam negeri. Pasalnya dengan adanya pemberlakuan tarif resiprokal 32% tentu akan mempengaruhi biaya produksi dan biaya logistik ekspor. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Abdul Sobur menilai upaya negosiasi pemerintah untuk menurunkan pengenaan tarif timbal balik impor 32% oleh Presiden Donald Trump cukup baik dalam menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Terlebih lagi, HIMKI mencatat ekspor produk furniture dan mebel Indonesia ke pasar Amerika saat ini masih cukup tinggi. Untuk itu, Sobur berharap adanya solusi tarif terbaik bagi keberlanjutan ekspor impor tujuan Amerika Serikat. Kalau dari sisi kami sebagai pelaku industri mebel dan kerajinan yang paling strategis ya, di mana pasar kami ke Amerika Serikat ini kan lebih daripada 54%, Mas Pras, kurang lebih. Artinya apa? Secara nasional itu ya, dampaknya akan besar sekali terjadi ya. Dan dalam posisi bertahan saja atau menunggu sampai keputusan ini keluar, itu sudah ada terjadi penurunan, penundaan permintaan dari pasar Amerika khususnya, karena buyer-buyer kami itu wait and see ya, melihat kemana nih. Nah itu aja dalam posisi seperti yang
kita duga terjadi penurunan, apalagi sekarang sudah ada kepastiannya. Ya pemirsa dan juga Fajar ya, negosiasi antara Indonesia dan juga Amerika Serikat ini terus berlanjut hingga hari ini ya, di mana Indonesia juga masih berusaha bernegosiasi agar tarif resiprokal itu bisa sedikit diturunkan ya setidaknya, di mana tadi Indonesia juga menawarkan seperti bahan mineral kritis ya, seperti tadi nikel yang diincar oleh Amerika Serikat, dan juga Indonesia menawarkan untuk membeli salah satunya adalah minyak dari Amerika Serikat ya, untuk sebagai salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Ya, meskipun masih kita nantikan hasil negosiasinya, tapi memang langkah ataupun mitigasi perlu dilakukan apabila memang nanti tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana kemudian jika memang tarif 32% tidak berubah, sektor-sektor apa saja yang memang berpotensi terdampak, dan ini harus segera dipersiapkan ataupun diantisipasi agar kemudian dampaknya tidak semakin parah, meskipun kita harapkan juga berbagai sektor industri ataupun bisnis bisa kemudian mengalihkan lah dalam tanda kutip untuk kemudian pasar ekspornya tidak hanya ke Amerika, tapi juga ke pasar-pasar alternatif lainnya. Dalam negosiasi resiprokal 32% di Washington DC, pemerintah Amerika Serikat sepakat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyelesaikan tarif impor. Ya, dalam kesepakatan awal, Indonesia dan Amerika sama-sama meningkatkan kerjasama dagang, salah satunya di bidang sektor strategis seperti mineral. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto masih terus bernegosiasi dengan US Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan United States Trade Representative atau Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer. Hasil terbaru, Menko Erlangga mengungkapkan pemerintah Amerika Serikat tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia, terutama dalam perdagangan komoditas nikel, mangan, hingga tembaga asal Indonesia. Dalam pertemuan negosiasi khusus tersebut, Howard Lutnick dan Jamieson Greer menyatakan ketertarikan yang kuat untuk mendorong kemitraan di bidang critical minerals, serta akan mengoptimalkan kerjasama dan investasi. Ketertarikan Amerika terhadap komoditas nikel, mangan, dan tembaga Indonesia ini akan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan tarif resiprokal dan memperkuat kerjasama perdagangan antar kedua negara. Menko Erlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan sangat konstruktif dengan pihak Amerika Serikat. Perundingan telah mencapai kemajuan dan kesepakatan-kesepakatan yang mencakup mengenai isu-isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerjasama komersial dan investasi. Selanjutnya, Indonesia memiliki waktu negosiasi dalam 3 minggu ke depan dengan pengajuan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak untuk saling menguntungkan. Pemerintah sendiri secara intensif untuk menuntaskan perundingan tarif dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel.